kakak-kakak, om, tante, dan opa, oma. Welcome to C3 Freedom Online Service. Hari ini worship kita akan dilayani oleh Freedom Generation. Dan sermonnya akan dibawakan oleh Kak Rangga. Oke, selamat beribadah semuanya. Dadah! Hello everyone, kembali lagi bersama kita C3 Freedom Generation. Sebelum kita mulai, aku ingin ajak kita sama-sama untuk baca ayat di Amsal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Come on everyone, dimanapun kalian berada, aku undang kita sama-sama. Let's worship. Impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith.
Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son set free? Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep.
for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Selamat datang di C3 Freedom Online Experience, dan hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan tema C3 Freedom di bulan ini adalah self-discipline. Apa sih sebenarnya self-discipline itu, dan kenapa itu sangat penting dalam kehidupan kita? Mungkin kita sering dengar kata-kata self-discipline dalam metode kepemimpinan, dalam sebuah seminar, dalam banyak hal kita sering dengar kata self-discipline. Tapi sebenarnya self-discipline ini adalah sebuah prinsip yang biblical. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, terkadang kita sering melakukan perbandingan terhadap orang lain. Kita sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tapi mungkin ada hal-hal yang berbeda yang dilakukan orang tersebut yang kita tidak tahu, yang akhirnya membuat orang lain itu terlihat lebih baik. Sebagai contoh, mungkin kita lihat orang yang badannya jauh lebih bagus daripada kita. Mungkin badannya, perutnya lebih six pack, dadanya lebih bidang. Kita melihat, wah bagus sekali badannya, bagus sekali tubuhnya. Tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan orang itu. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan orang itu yang bisa dibilang menjaga kedisiplinannya. Dalam teratur dalam makan, teratur dalam berolahraga, yang kita nggak lihat. Dan kita tahu kebenaran ini bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan udah kasih semuanya buat kita. Pengorbanan Yesus adalah bukti nyata kasih Tuhan buat kita. 2 Petrus 1 ayat 3, Alkitab mudah dibaca, berkata seperti ini. Yesus mempunyai kuasa Allah, dan kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Kita memilikinya karena kita mengenalnya. Yesus telah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya. Tidak ada hal yang bikin Tuhan lebih sayang sama kita. Nggak ada hal yang bikin Tuhan lebih memberkati kita. Dia sudah memberkati kita, Dia sudah menyayangi kita. Jangan pernah kita berpikir seperti yang tadi saya bilang, orang lain lebih hebat, orang lain lebih diberkati, orang lain lebih disayang sama Tuhan. Karena itu semua hal yang tidak benar. Karena Tuhan sayang kita semua dan Dia sudah memberkati kita. God is not a respecter of a person. Mengerti hal ini seharusnya memacu diri kita untuk mampu melakukan hal yang terbaik. Dan coba menerapkan sebuah pola yang bisa kita lakukan secara daily untuk menggapai setiap hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nama polanya adalah self-discipline. Maka dari itu, judul daripada sharing saya pada hari ini dinamakan pattern. Self-discipline adalah sebuah pola atau pattern. Salah satu contoh paling simpel mengenai self-discipline adalah kalau kita melihat seorang atlet yang hebat. Sebut saja Michael Jordan. Kita melihat atlet yang hebat pasti karena apa prestasi yang diraihnya. Michael Jordan merebut banyak gelar dalam kehidupannya, beberapa kali MVP dalam masa karirnya. Banyak sekali penghargaan yang digapai oleh Michael Jordan. Tapi tahukah apa yang dilakukan oleh Michael Jordan pada saat dia tidak bertanding? Yang pasti dia lakukan adalah latihan. Dan seorang atlet harus latihan yang dilakukan setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu, atau mungkin sampai Minggu, setiap harinya. Selain itu, bukan hanya latihan, tapi atlet tersebut harus disiplin. Disiplin dalam menjaga makanannya. Disiplin dalam menjaga pola tidurnya. Ada sebuah rangkaian atau pola yang dilakukan atlet tersebut untuk menjaga performanya ketika dia bertanding. Kedisiplinan yang dilakukan atlet tersebut tidak kita lihat. Kedisiplinan yang dilakukannya tidak terlihat pada saat dia bertanding. Dan itu membuahkan sebuah hasil, dan hasil itu adalah kemenangan. Ataupun penghargaan yang bisa didapatkan oleh atlet tersebut. Kalau cuma sekedar latihan saja, pasti nggak cukup. Harus dibarengi dengan kedisiplinan diri, atau kita sebut dengan self-discipline.
Contoh, mungkin ketika Michael Jordan ada jadwal latihan di pagi hari, let's say jam 6 pagi. Nggak mungkin dia bangun jam 5.30 untuk langsung latihan. Pasti dia harus bangun 1-2 jam sebelumnya untuk mempersiapkan dirinya untuk latihan. Nah, dia mendisiplinkan diri untuk bangun lebih pagi untuk bisa mengikuti latihan tersebut. Self-discipline adalah pola untuk mengetahui prioritas yang harus dilakukan di saat yang tepat tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara berkala. Self-discipline means know your priority. Rasul Paulus mengatakan ini di 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. New Living Translation-nya ngomong ini, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Kata kunci dari self-discipline adalah ini, repetisi, atau dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara berkala. Karena jika dilakukan secara berkala, ini akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dan habit inilah yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita. Contoh simple, ketika mungkin kita memutuskan diri untuk berolahraga setiap harinya, kita bukan hanya memutuskan untuk berolahraga saja, tapi kita melakukannya. Dan mungkin kalau kita melakukannya hanya sekali-sekali, kita nggak melihat efek daripada olahraga yang kita lakukan tersebut. Tapi kalau kita mendisiplinkan diri kita untuk terus atur waktu setiap minggunya berolahraga, itu akan membentuk sebuah kebiasaan atau habit yang baru dan yang baik untuk kita. Bayangin kalau misalkan kita sudah berolahraga setiap hari selama beberapa bulan, tiba-tiba ada satu waktu kita nggak sempat berolahraga. Pasti badan kita rasanya seperti nggak enak. Pasti ada sesuatu yang kurang. Nah, inilah self-discipline membentuk sebuah habit yang baru, sebuah habit yang baik dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sih harus self-discipline? Kenapa kita harus mendisiplinkan diri kita? Because we are the light of the world. Matius 5 ayat 14-16 ngomong begini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Karena kita adalah terang dunia. Terang artinya bersinar, memancar, berkilau, berbeda. Kontras, kita pernah bahas ini di cell group home base kita tentang berbeda, tentang kontras. Dan apa hubungannya dengan self-discipline? Tentu ada. Karena kita tahu bahwa Tuhan mau kita jadi terang, Tuhan mau kita jadi berbeda. Dan kita harus belajar mendisiplinkan diri, dan dengan mendisiplinkan diri kita mampu memberikan hasil yang maksimal di dalam setiap hal yang kita lakukan. Tanpa mendisiplinkan diri kita nggak bisa meraih sesuatu yang maksimal. Menjadi terang bukan suatu hal yang instan yang bisa kita lakukan. Ada latihan, ada juga pengorbanan, dan itu semua kita lakukan dengan terlebih dahulu mendisiplinkan diri kita. Tanpa kedisiplinan, mustahil untuk kita bisa menjadi terang. Mustahil untuk kita menjadi outstanding. Di tempat di mana Tuhan taruh kita, di marketplace, di art, di segala macam tempat yang Tuhan percayakan untuk kita ada di situ. Karena dengan kedisiplinanlah yang membawa kita mampu menggali setiap potensi dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. We do self-discipline because God created us with a purpose. Mengerti tujuan Tuhan buat kita seharusnya membuat kita harus mendisiplinkan diri kita untuk membawa kita kepada hal-hal yang sudah Tuhan sediakan di dalam tujuan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu menjalani tujuannya. Makanya Tuhan mampu kasih kemampuan buat kita untuk menjalani tujuannya. Tahu bahwa tujuan kita besar, seharusnya membuat kita melatih diri kita untuk bisa disiplin dalam banyak hal. Disiplin dalam mengatur waktu, disiplin dalam mengatur keuangan, disiplin dalam berkata-kata, disiplin dalam mengatur makan yang kita makan, disiplin dalam berolahraga, dan lain sebagainya. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk bisa mendisiplinkan diri kita.
Karena self-discipline seperti yang tadi saya share di awal adalah sebuah pola atau pattern yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa sih kegunaan self-discipline? Saya bagi ada 3 hal. Yang pertama adalah self-discipline mempersiapkan kita. Karena tanpa kedisiplinan, kita tidak bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Ada hal yang harus kita latih setiap harinya untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dengan kedisiplinan yang kita lakukan setiap harinya, bisa membawa kita ke dalam hal-hal besar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Persiapan itu harus dilakukan sedini mungkin. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan sebuah presentasi, kita harus mempersiapkan presentasi itu tepat pada waktunya. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk belajar, untuk melakukan riset, untuk meluangkan waktu untuk membuat presentasi tersebut. Nah, kedisiplinan dalam mempersiapkan presentasi ini mempengaruhi hasil daripada presentasi kita tersebut. Jika kita tidak mendisiplinkan diri kita pada saat kita mempersiapkan presentasi ini, mungkin saja hasilnya tidak maksimal. Tapi jika kita mempersiapkan presentasi ini dengan baik, mendisiplinkan diri kita untuk mempersiapkan presentasi ini, hasilnya pasti akan lebih maksimal. Sama juga dengan disiplin. Dalam hal-hal yang besar yang kita jalani, harus kita lakukan persiapan-persiapan kecil dulu sebelum kita melakukan hal yang besar ini. Ada proses panjang dalam sebuah persiapan untuk mendisiplinkan diri kita. Dan selalu dimulai dari hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu yang pertama, untuk mempersiapkan kita. Yang kedua, self-discipline membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Kedisiplinan itu harusnya membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Karena tentu itu mengajar kita akan apa yang harus kita perbaiki dan menjadikan kita untuk lebih baik lagi. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. English Standard Version-nya ngomong gini, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later it yields the peaceful fruit of the righteousness to those who have been trained by it. Awalnya mungkin sangat tidak enak untuk menjadi seseorang yang disiplin. Ada hal-hal yang harus kita rubah, ada adaptasi yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang terasa berat banget yang harus kita lakukan. Mungkin ada hari-hari yang mungkin rasanya kita kayak, ngapain sih gue melakukan hal seperti ini? Tapi ini kuncinya, itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik buat hidup kita jika kita melakukan self-discipline. Sebagai contoh, diet gula, awalnya nggak enak. Kalau kita nggak makan gula selama kurang lebih 2-3 hari, tubuh kita pasti rasanya lemes banget. Kayaknya nggak ada tenaga, karena kita melakukan diet gula. Tapi kalau kita tetap disiplin untuk melakukannya, pasti tubuh kita akan terasa lebih enak lagi. Bahkan tubuh kita mungkin rasanya lebih ringan. Pada awalnya rasanya lemas, tapi kalau kita melakukannya, mendisiplinkan diri kita, arahnya ke arah yang lebih baik. Awal yang tidak enak harusnya membawa ke arah yang lebih baik lagi. Lakukan ini terus-menerus seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kuncinya dilakukan secara berkala sehingga self-discipline mampu membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan tentu mau kita menjadi orang yang disiplin. Karena Tuhan tahu bahwa kedisiplinan itu membawa kita dalam rencananya. Tuhan tahu setiap kapasitas kita dan diperlukan kedisiplinan dari diri kita untuk bisa menggali setiap kapasitas tersebut menjadi hal-hal yang luar biasa bagi kita. Self-discipline is the act of obedience. Tuhan gak pernah kasih perintah yang membawa kita kepada kehancuran. Dia Bapa yang baik yang mengasihi kita. Dan Tuhan sendiri adalah Allah yang mendisiplinkan kita karena kita adalah anaknya. Sebagai contoh, mungkin kita harus membaca kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Itu mendisiplinkan diri kita untuk kenal siapa Tuhan kita, untuk tahu apa rencananya buat kita. Mungkin awalnya terasa berat, mungkin ada hari-hari yang terasa membosankan. Tapi jika kita melakukan itu, mendisiplinkan diri kita untuk terus baca kebenaran firman Tuhan, itu akan membawa kehidupan buat kita.
Ibrani 12 ayat yang ke-8 berbicara seperti ini. Jikalau kamu tidak pernah dikoreksi oleh Allah seperti anak-anaknya yang lain, berarti kamu bukan anak yang sah dan bukan miliknya. New Living Translation ngomong ini. If God does not discipline you as He does of all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Kedisiplinan yang berasal daripada Tuhan selalu membawa kehidupan bagi kita. Ayo coba kita latih untuk lebih self-disiplin dari diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menjadi contoh juga buat orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Dimulai dari sebuah hal-hal mungkin yang nggak kelihatan sama orang lain. Tapi jika kita melakukan pola tersebut secara terus-menerus, itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit, dan itu akan menjadi sebuah karakter kita. Mungkin di awal, waktu kita kecil, kita setiap bangun tidur harus membereskan tempat tidur kita. Ada yang mungkin dimarahin orang tuanya untuk membereskan tempat tidurnya. Tapi jika kita mendisiplinkan diri kita juga untuk terus bisa membereskan tempat tidur setiap kita bangun pagi, sampai kita beranjak dewasa pun yang kita lakukan adalah setiap pagi ketika kita bangun kita membereskan tempat tidur kita. Mungkin bukan hanya itu saja. Mungkin self-discipline attract many opportunities in our life. Kita nggak pernah tahu. Setia sama perkara kecil, maka kita percaya Tuhan akan menyertai kita dengan perkara-perkara yang lebih besar. It's a process and we have to enjoy it. Thank you and God bless you all. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mau kami untuk terus mendisiplinkan diri kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan merancangkan tujuan yang besar buat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa mendisiplinkan diri. Roh Kudus terus pimpin kami dan bantu kami dan terus ingatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Supaya kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu dan terus mendisiplinkan diri kami Tuhan. Agar ini menjadi sebuah habit yang baik sehingga orang melihatnya dan memuliakan Engkau di dalam segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami dan kami percaya bahwa hidup kami ada aman bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Thank you ya Kak Rangga untuk sharing ini. Betul banget loh. Self-discipline attracts opportunities. Saya percaya kita semua diberkati. Nama saya Joey, saya pamit dulu and see you next week. Bye-bye.